Masa Orde Baru 1966 sampai 1998 mengalami masa di mana pemuda berusaha dibungkam oleh rezim demokrasi Pancasila mengenai kritik-kritik pemuda di dalam ranah politik. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan 66. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunis, yang ditukangi oleh PKI. Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan 66 pun mendapat hadiah, yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR atau MPR, serta diangkat dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, ada seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati. Yang penting pandangan idealisnya terhadap bangsa, dan dia adalah So Hok-ji. Tokoh ini menjadi panutan mahasiswa. Realitas berbeda yang dihadapi oleh pemuda awal 1970-an yang mengalami konfrontasi dengan militer. Para pemuda berusaha melakukan gerakan dengan cara melancarkan kritikan dan koreksi terhadap pemerintahan pada rezim Orde Baru, seperti golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil. Pada 1970, pemuda dan mahasiswa mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Anti Korupsi atau KAK yang akhirnya dibubarkan secara resmi oleh pemerintah tanggal 15 Agustus 1970 dan kelompok-kelompok yang sejenis dengannya. Kemudian pada tanggal 5 Januari 1974 terjadi peristiwa Malari yang dilatar belakangi oleh ketidaksetujuan mahasiswa terhadap kebijakan perekonomian Indonesia dengan melakukan kerjasama terhadap pihak asing sebagai penanam modal di Indonesia. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan kaum intelektual dan para mahasiswa terhadap pemerintahan Soeharto. Tanggal 15 Januari 1974, para mahasiswa kembali turun ke jalan secara besar-besaran, mulai dari Salemba hingga Universitas Trisakti, dan menyerukan beberapa tuntutan terhadap pemerintahan RI, seperti mendesak pemerintahan untuk menuntaskan kasus korupsi, mengubah kebijakan bidang ekonomi, khususnya tentang penanaman modal asing ke dalam negeri, menuntut pembubaran asisten pribadi presiden yang dianggap oleh para mahasiswa sebagai jabatan yang tak semestinya memiliki wewenang terlalu tinggi terhadap kebijakan pemerintahan RI. Pada tahun 1975 dan 1978, aksi-aksi pemuda mulai jarang terlihat saat-saat antara sebelum dan setelah pemilu 1977. Barulah muncul kembali pergolakan pemuda yang berskala pasif. Pada bulan Oktober 1977, terjadi gerakan bersifat nasional yang tertutup. Gerakan ini tidak hanya berporos di Jakarta dan Bandung saja, tetapi meluas secara nasional. 8.000 pemuda berkumpul di depan kampus ITB. Mereka berikrar satu suara, turunkan Soeharto. Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1977, kampus ITS Baliwarti yang mulai beraksi. 1.000 mahasiswa berkumpul, kemudian berjalan kaki dari Baliwarti menuju Tugu Pahlawan. Pimpinan Dewan Mahasiswa ITS mendukung ikrar mahasiswa 1977 yang isinya ialah kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meminta pertanggungjawaban Presiden, dan bersumpah setia bersama rakyat menegakkan kebenaran dan keadilan. Sejak awal, 1978, 200 aktivis mahasiswa ditahan tanpa sebab, bahkan dipaksa mengaku sebagai pemberontak negara. Tentara pun mulai memasuki kampus seperti ITB dan UI. Di ITS, 8 fungsionaris DM masuk daftar cari. Detasemen polisi militer, beberapa hasil tertangkap, sisanya bergiliran dari satu rumah ke rumah lain. Selama masih ada wajah yang aman dari daftar, mereka tetap konsolidasi. Pergolakan kampus masih panas. Walau para rektor berusaha menutupi, intelijen masih bisa membaca jelas. Tahun 1990, mahasiswa menuntut organisasi yang mandiri, bebas dari berpengaruh partisipasi negara termasuk birokrasi kampus. Di tahun ini menjadi awal kembali kebangkitan mahasiswa. Gerakan yang menuntut kebebasan berpendapat,
dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam kampus. Pada tahun 1987 sampai 1990, sehingga akhirnya demonstrasi bisa dilakukan mahasiswa di dalam kampus perguruan tinggi. Saat itu, demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi dengan long march ke DPR atau DPRD tetap terlarang. Demonstrasi kemudian bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan umum pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan seperti adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan juga ciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut KKN. Peristiwa Cimanggis terjadi pada tanggal 7 Mei 1998 di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya. Gerakan ini menuntut reformasi yang dipimpin oleh Doni Hendaris, seorang mahasiswa teknik angkatan 1994. Gerakan ini mengakibatkan korban cedera dan menyebabkan jalan raya Bogor berhenti total selama 3 jam. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang dilatar belakangi oleh ekonomi Indonesia karena terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang tahun 97 sampai 99. Maka dari itu, mereka menuntut Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Terdapat 4 mahasiswa yang tewas karena tertembak. Pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tragedi Trisakti melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Semanggi I terjadi pada tanggal 11-13 November 1998 dilatar belakangi oleh mahasiswa yang bertolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Habibie dan mendesak pula untuk menyingkirkan militer dari politik serta pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Ribuan mahasiswa turun ke medan unjuk rasa tersebut, yang pada akhirnya Soeharto melepaskan jabatan sebagai presiden. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Dalam menyuarakan suara dan aspirasinya, mahasiswa akan lebih nothing to lose daripada seseorang yang memiliki resiko kehilangan pekerjaan dan jabatan. Inilah yang membedakan aksi mahasiswa dengan aksi buruh. Independensi mahasiswa ini menjadi keunikan tersendiri sehingga rawan untuk dimanfaatkan oleh berbagai kekuatan politik demi tujuan-tujuan pragmatis. Di tahun 1998, tampaklah munculnya keberagaman kelompok aksi mahasiswa yang kritis. Faktanya, tampak bahwa mahasiswa pada penghujung akhir dasawarsa ini telah menorehkan tinta emas, menghantarkan negeri ini memasuki era reformasi setelah sukses memaksakan pergantian rezim Orde Baru yang korup. Gerakan mahasiswa 1998 adalah pemberontakan intelektual yang paling dramatis dan otentik dalam sejarah Indonesia. Karena mahasiswa mampu mematahkan mitologi politik bahwa gerakan mahasiswa adalah aliran, bahkan dukungan militer yang pernah terjadi pada tahun 1966. Pada tahun 1966, militer mendorong, mendukung, dan memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk membubarkan PKI dan menjatuhkan rezim Soeharto. Bagi mahasiswa, militer dipahami sebagai kawan strategis, sedangkan bagi militer, mahasiswa hanya menjadi kawan taktis. Sementara, gerakan mahasiswa 98 ditandai oleh sikap militer yang ragu-ragu, dan justru pada detik-detik terakhir militer masih mempunyai loyalitas kepada Soeharto.
Fenomena keberhasilan pemberontakan mahasiswa tersebut semakin menjelaskan tanda-tanda terbitnya civil society di Indonesia. Setidak-tidaknya adalah gejala kemandirian masyarakat, keberanian sosial, dan hancurnya tembok-tembok ketakutan sistematis yang diproduksi terus-menerus oleh rezim Orde Baru. Dampak protes sosial di Indonesia antara lain, mahasiswa ternyata mendapat dukungan sepenuhnya dari para pendidik. Ini merupakan satu fenomena yang bila dititik dari kebijakan Orba, begitu menekan dan membatasi ruang gerak mahasiswa dan kampus untuk berpolitik. Gerakan mahasiswa telah melewati sebuah proses pematangannya, serempak seluruh Indonesia dan segera diikuti oleh kaum intelektual dan masyarakat luas. Mahasiswa dan kaum intelektual berhasil melakukan transformasi gerakan moral ke gerakan sosial lebih luas. Akibatnya mereka berhasil mempengaruhi perubahan politik di Indonesia, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Di Indonesia yang plural, berbagai kelompok mahasiswa bersatu dalam menggulirkan satu tujuan bersama, yakni reformasi total yang harus diawali dengan suksesi kepemimpinan nasional. Konkretnya, mundurnya Soeharto. Namun, satu hal yang memprihatinkan, keberhasilan gerakan mahasiswa lantas dimanfaatkan oleh kepentingan politik masing-masing. Terlepas dari situ, Jatuhnya Soeharto hanyalah salah satu hasil dari gerakan reformasi yang dimonitori oleh mahasiswa. Karena mahasiswa adalah gerakan sistematis untuk menata sistem politik yang demokratis, sistem ekonomi yang adil dan merata, sistem hukum yang tegak, lurus, dan mengayomi, dan sistem kebudayaan yang bebas, dewasa, dan matang. Akhirnya, jatuhnya rezim Soeharto hanya pintu awal untuk menata sistem sosial. Kekokohan sistem ini yang akan menjadikan berbagai ragam operasi kekuatan politik, ekonomi, dan hukum yang berjalan secara institusional dan bukan personal.